Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tutur Gebut Official. Gebut Official. Selamat siang kan. Kumaha wartosna daramang. Piye kabare Mas? Apik to? Primen kabare? Ya opo cak kabare? Apik ta? Kengken kabare? Apa rungana? Apa kareba? Keapa kabar? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Rekan. Saya ucapkan terima kasih kepada Anda yang baru pertama kali menemukan video ini, yang baru pertama kali menemukan Tutur Gebut Official. Jangan lupa di subscribe, kemudian dinyalakan loncengnya, agar ketika Tutur Gebut Official, The Gebut Official mengupload video baru, Anda mendapatkan notifikasinya. Tak lupa saya ucapkan terima kasih pula kepada Anda yang selama ini support Tutur Gebut. Tetap support Tutur Gebut, agar The Gebut Official selalu semangat mengupload video-video trending saat ini dengan penyampaian yang berbeda. Kawan. Oke, di siang hari ini kita akan membahas tentang bahasa Melayu lagi. Bagaimana pandangan orang Malaysia terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Nanti kita akan menyimak sebuah video tentang pandangan masyarakat Malaysia sendiri terhadap bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan di Malaysia gitu kawan. Ya jangan kaget nanti kalau penyampaiannya berbeda. Oke, kita lihat bagaimana penyampaian dari teman kita yang ada di Malaysia ini sebagai masyarakat Malaysia menganggap bahasa Melayu itu sebagaimana gitu. Bagaimanakah tanggapan mereka terhadap bahasa Melayu? Maksudnya begitu. Oke, tanpa berlama-lama kita simak dulu videonya. Korang perasan tak? Ramai dalam kalangan rakyat Malaysia, termasuk orang Melayu, tak boleh bercakap dalam bahasa Melayu dengan betul. Termasuklah sebahagian ahli politik kita. Tengok saja dalam Dewan Rakyat. Nanti dulu. Kemudian, tengok pula segelintir pempengaruh kita sama ada di TikTok ataupun Instagram yang cuba buat isi kandungan dalam bahasa Melayu, tapi bahasa Melayu dia teruk sangat. Tata bahasa dia pun teruk. Ada tak yang menegur? Ya? Ada tak mereka yang cakap berterabur ni rasa malu? Langsung tak ada kan? Tapi, cuba kalau ada yang tak boleh bercakap dalam bahasa Inggeris dengan betul, mesti kena hantam kau punya, betul tak? Itu menunjukkan bahawa bahasa Melayu memang tak ada nilai. Sebab orang tak kisah langsung sama ada kau boleh bercakap dengan betul ataupun tidak. Dan orang cakap bahasa Melayu dengan teruk tu tak ada rasa malu pun. Kau tengok je lah dekat Dewan Rakyat. Kedua, cuba tanya orang kita ataupun orang asing, kenapa nak belajar bahasa Inggeris dan bahasa Cina? Jawapan mereka mesti sebab perniagaan dan peluang pekerjaan kan. Kalau bahasa Arab, sebab nak faham Quran, nak belajar di Arab. Tapi cuba tanya orang asing, kenapa nak belajar bahasa Melayu? Jawapan diorang mesti sebab sama ada nak jadi TikToker. Saya dah jumpa ramai dah TikToker Asia dan Eropah yang dah mula belajar bahasa Melayu sebab nak buat video TikTok supaya mereka dapat lebih ramai pengikut orang Melayu. Begitu juga ada yang sebab nak dapat potongan harga daripada pakcik-makcik dekat pasar ni. Tapi tak ada siapa cakap nak belajar sebab pendidikan atau nak menjalankan perniagaan pun. Nampak sangat bahasa ni tak ada nilai. Pelajaran sains dan matematik di negara China dalam bahasa Cina. Di Jepun dalam bahasa Jepun. Mereka boleh terjemahkan setiap perkataan asing ke dalam bahasa ibunda mereka. Tapi di Malaysia, pemimpin dan rakyat kita sendiri mengatakan kedengaran lucu kalau perkataan-perkataan sains tu ditukarkan ke dalam bahasa Melayu. Dan sampai ke tahap kita tak ada terjemahan khusus ke atas perkataan-perkataan tersebut. Ini faktanya. Sakit hati macam mana pun kurang, apa yang saya cakap ni adalah realiti. Sesungguhnya bahasa Melayu hanyalah bahasa kaum Melayu kampung. Bukan bahasa Melayu di bandar, bukan bahasa Melayu untuk orang politik, perniagaan maupun pendidikan. Setuju ataupun tidak, kongsikan video. Baik, sudah kita simak tentang penjelasan apanya tadi ya. Bahwa bahasa Melayu itu
sepertinya tidak terlalu dipedulikan. Buktinya apa? Tadi diberi contoh kan, ketika Anda menggunakan bahasa Melayu tidak benar atau teruk itu banyak salah ya. Dengan teruknya, misalnya merusak lah. Banyak bahasa Melayu yang kalian rusak gitu. Bahasa Melayu yang asal ngomong, yang dibikin rujak gitu toh. Orang tidak begitu peduli. Orang tidak akan menegur Anda, tidak menyalahkan Anda, tidak membuli Anda seperti itu. Tapi beda masalahnya kalau Anda salah menggunakan bahasa Inggris itu. Ketika Anda salah menggunakan bahasa Inggris, Anda akan dibully orang, dikatakan orang banyak nggak bisa ngomong atau bagaimana seperti itu toh. Jadi begitulah tanggapan Abang ini terhadap bahasa Melayu itu sendiri. Jadi ini merupakan suatu ironi sangat kontras dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Awang Sarian, bahwa Melayu mendunia, bahasa Melayu mendunia. Ini ya jadinya hanya mimpi saja. Kenyataannya di masyarakat tidak digunakan dengan baik, dan apabila orang menggunakan tidak baik pun tidak ada yang peduli, tidak diingatkan gitu loh. Bahasanya seperti itu, pengertiannya seperti itu. Ketika Anda menggunakan bahasa Melayu yang salah, orang tidak peduli, tidak diingatkan. Kecuali kalau Anda menggunakan bahasa Inggris dengan salah, Anda akan diprotes, akan dibully banyak orang kan gitu. Jadi seperti itu kawan. Jadi sangat ironis seperti yang disampaikan oleh Awang Sarian, Bapak Awang Sarian, bahwa Melayu mendunia, bahasa Melayu mendunia, memartabatkan bahasa Melayu kan jadinya bertentangan dengan fakta yang ada. Seperti itu kawan. Jadi berbeda jauh dengan bahasa kita, berbeda jauh. Begitu juga dengan bahasa-bahasa bangsa lain gitu loh. Dan kenapa orang kok selalu istilahnya di Malaysia belajar bahasa Inggris dan bahasa Mandarin? Karena kan kesempatan kerja adanya di sana kan, seperti itu disampaikan tadi. Bahasa Melayu itu bahasa kampung, bahasa pergaulan. Ya bahasa pergaulan di orang dia saja gitu. Kalaupun dijadikan bahasa sekolah, itu seperti yang dikatakan Theo Kok Seong kan, bahwa hanya orang-orang Cina, orang-orang selain Melayu itu hanya mengejar grade di sekolah saja. Setelah itu dipersyaitankan kan, dibiarkan saja, dicuekin gitu. Jadi ya di sini ya sangat miris sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Awang Sarian dan kawan-kawannya. Beliau menginginkan bahwa bahasa Melayu mendunia, menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa kedua resmi ASEAN. Jadi ya di daerahnya sendiri saja tidak dipakai dengan baik, tidak dipedulikan. Bagaimana dengan di tempat lain kan seperti itu, logikanya kan begitu. Jadi nggak masuk di logika. Ya itulah kenyataannya seperti itu, mau bagaimana lagi. Jadi intinya bahasa Melayu istilahnya tidak terlalu dipedulikan, ya seperti itulah. Orang salah juga cuek, nggak terlalu diperhatikan. Tapi kalau Anda salah ngomong Inggris, Anda akan diingatkan orang, dibully juga kan begitu. Jadi ya mau bagaimana lagi? Ya kita lihat saja nanti perkembangannya ke depan bagaimana loh. Dan untuk saat ini ya kita sebagai orang Indonesia bangga dengan bahasa Indonesia sebagai pemersatu wilayah yang ada di Indonesia, ya wajar sekali. Karena kan bahasa Melayu sendiri belum bisa mempersatukan orang-orang di Malaysia. Begitu juga yang disampaikan tadi, Masnya bilang kan, abangnya tadi bilang orang politik juga tidak menggunakan bahasa Melayu dengan baik dan benar. Ini buktinya. Putrajaya, Kalau ini Putrajaya nak buat penjelasan. You got to listen. If you don't want to sit down, how do I make decision? You please sit down. Please sit down. Saya nak minta Tambun menjelaskan apa yang dimasukkan. Itu saja. At the end of the day, I make decision. Sebelum saya habis penjelasan JNE, dijerit dan disegah. Apa jawaban saya? Kamu tahu pentadbiran dulu bagaimana? Ya. Payah Putrajaya. ini masalah. Ini masalah Kamu spesifik Putrajaya yang tahu. Baik. Politik dalam kondisi marah ya, dan kemudian di parlemen dia bisa tanpa sadar menggunakan bahasa Inggris karena kan udah kebiasaan mereka sehari-hari itu.
Jadi contoh-contoh seperti itu, Bu. Jadi ya Bapak Awang Sarian dan kawan-kawan mimpi saja ya. Oke, cukup sekian pembahasan kali ini. Ada salah-salah kata, mohon maaf. Ada yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Tutur Gabut Official, Gabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.